wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Insan Pijar, menjadi insan pintar dengan belajar. Bersama saya Nur Soli Insani, kali ini kita masuk ke sesi 10 Pendidikan Kewarganegaraan dengan tema Tata cara memperoleh warga negara Indonesia. Kali ini dengan sendirinya menjadi warga negara Indonesia sesuai ketentuan undang-undang dan juga dengan cara pendaftaran. Kita akan bahas satu-satu ya. Yang pertama yaitu dengan sendirinya menjadi warga negara Indonesia sesuai ketentuan undang-undang. Ini ada dasar hukum yang mengaturnya, yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006. Terdapat dalam pasal 21. Dalam pasal 21 ini, warganegaraan Republik Indonesia dengan sendirinya diberikan kepada orang asing. Kok orang asing? Orang asing seperti apa? Nah, orang asing dengan ketentuan bahwa si penerima adalah anak yang belum berusia 18 tahun atau belum menikah. Jadi anak ini belum dewasa dalam hukum Indonesia. Dia berada dan bertempat tinggal di wilayah Indonesia di mana ayah atau ibunya memperoleh kewarganegaraan Indonesia. Maka otomatis dengan sendirinya anak tersebut berkewarganegaraan Indonesia. Jadi saya ulangi ya, ayah dan ibunya si anak ini memperoleh kewarganegaraan Indonesia, berada dan bertempat tinggal di Indonesia. Maka otomatis si anak ini dengan sendirinya berkewarganegaraan Republik Indonesia. Yang kedua, anak warga negara asing yang belum berusia 5 tahun yang diangkat secara sah menurut penetapan pengadilan sebagai anak oleh warga negara Indonesia. Otomatis si anak warga negara asing yang belum berusia 5 tahun ini memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia. Tadi kan saya sebut pengadilan. Pengadilan yang saya maksud di sini yaitu pengadilan negeri tempat tinggal pemohon jika pemohonnya bertempat tinggal di wilayah Indonesia. Jadi pengadilannya adalah pengadilan negeri kalau pemohonnya ada di wilayah Indonesia. Tapi kalau pemohonnya bertempat tinggal di luar negeri, pengadilan di sini yaitu Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Jadi beda pengadilan ya. Diulangi lagi, kalau pemohonnya ada di wilayah Indonesia, tinggal di wilayah Indonesia, maka pengadilannya adalah pengadilan negeri. Tetapi jika pemohonnya bertempat tinggal di luar negeri, maka pengadilannya adalah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Nah, itu bedanya ya. Itu kalau menjadi warga negara Indonesia dengan sendirinya sesuai ketentuan undang-undang. Jadi ini hanya untuk anak orang asing. Jadi hanya untuk anak ini. Nah, sekarang kita masuk yang kedua, yaitu menjadi warga negara Indonesia dengan cara pendaftaran. Ini juga punya dasar hukum. Dasar hukumnya yaitu Pasal 41 dan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 sendiri diundangkan pada tanggal 1 Agustus 2006. Saya tulis di sini, jadi Pasal 42 berakhir pada tanggal 31 Juli 2009, Pasal 41 berakhir pada tanggal 31 Juli 2010. Nah, ini diingat-ingat ya sebelum saya lanjut ke slide selanjutnya. Jadi Pasal 42 berakhir pada tanggal 31 Juli 2009, Pasal 41 berakhir pada tanggal 31 Juli 2010 berdasarkan diundangkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 pada tanggal 1 Agustus 2006. Kita next ya. Kita lihat Pasal 41. Di sini dalam Pasal 41 disebutkan bahwa
anak yang lahir sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 4 huruf C, 4 huruf D, 4 huruf H, dan 4 huruf L, serta anak yang diakui atau diangkat secara sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 sebelum undang-undang ini diundangkan, maksudnya adalah Undang-Undang Nomor 12 tadi, dan belum berusia 18 tahun atau belum kawin, memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia berdasarkan undang-undang ini dengan mendaftarkan diri kepada Menteri melalui pejabat atau perwakilan Republik Indonesia paling lambat 4 tahun setelah undang-undang ini diundangkan. Jadi undang-undang ini maksud adalah Undang-Undang 12 tadi. Ingat, Undang-Undang 12 tadi diundangkannya tanggal berapa? 1 Agustus. Berarti paling lambat 4 tahun. Berarti 4 tahun dari 1 Agustus 2006 itu kapan? Gitu ya. Ada dalam pasal 4 huruf C, itu bisa dibaca atau juga saya sebutkan sekarang. Yang 4 huruf C itu warga negara Indonesia adalah anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang warga negara Indonesia dengan ibu warga negara asing. Huruf D, WNI adalah anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah WNA dan ibu WNI. Huruf H, WNI adalah anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu warga negara asing yang diakui oleh seorang ayah warga negara Indonesia sebagai anaknya, dan pengakuan itu dilakukan sebelum anak tersebut berusia 18 tahun atau belum kawin. Huruf L, warga negara Indonesia adalah anak yang dilahirkan di luar wilayah negara Republik Indonesia dari seorang ayah dan ibu WNI yang karena ketentuan dari negara tempat anak tersebut dilahirkan memberikan kewarganegaraan kepada anak yang bersangkutan. Jadi anak ini berkewarganegaraan ganda. Sedangkan pasal 5-nya menyatakan bahwa anak WNI yang lahir di luar perkawinan yang sah belum berusia 18 tahun atau belum kawin diakui secara sah oleh ayahnya yang berkewarganegaraan asing tetap diakui sebagai warga negara Indonesia. Yang ayat 2-nya tadi ayat 1, anak warga negara Indonesia yang belum berusia 5 tahun diangkat secara sah sebagai anak oleh warga negara asing berdasarkan penetapan pengadilan tetap diakui sebagai warga negara Indonesia. Itu ya. Sekarang kita next lanjut. Kita masuk ke dalam pasal 42. Pasal 42 ini berbunyi ini. Warga negara Indonesia yang bertempat tinggal di luar wilayah negara Republik Indonesia selama 5 tahun atau lebih tidak melaporkan diri kepada perwakilan Republik Indonesia dan telah kehilangan kewarganegaraan Indonesia sebelum undang-undang ini diundangkan dapat memperoleh kembali kewarganegaraan dengan mendaftarkan diri di perwakilan Republik Indonesia dalam waktu paling lambat 3 tahun sejak undang-undang ini diundangkan, sepanjang tidak mengakibatkan kewarganegaraan ganda. Jadi, kalau warga negara Indonesia yang kehilangan kewarganegaraannya dapat memperoleh kembali kewarganegaraan Indonesia dengan mendaftarkan diri. Paling lambat waktunya adalah 3 tahun sejak Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 ini diundangkan. Tetapi jangan sampai mengakibatkan kewarganegaraan ganda. Karena kembali lagi, negara Indonesia hanya mengakui kewarganegaraan tunggal saja. Nah, jadi merujuk dari peraturan di dalam pasal 41 dan pasal 42 tadi yang batas waktunya adalah paling lambat 4 tahun di pasal 41 dan paling lambat 3 tahun di pasal 42. Jadi jelaslah jika saya menuliskan bahwa pasal 42 ini berakhir pada tanggal 31 Juli 2009. Jadi ketentuan batas waktu untuk tata cara memperoleh kewarganegaraan Indonesia melalui pendaftaran di pasal 42 itu berakhir tanggal 31 Juli 2009. Kan 3 tahun ya kan, jadi 3 tahun dari 2006 itu berapa. Kemudian di pasal 41-nya ini batas waktu untuk tata cara memperoleh kewarganegaraan Indonesia melalui pendaftaran di pasal 41. Kalau pasal 41 kan jangka waktunya 4 tahun. Berarti kalau 4 tahun dari 2006 berarti 2010. Karena 1 Agustus berarti mulainya dari tanggal 31 Juli.
Sekian penjelasan saya mengenai tata cara memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia di sesi 10 ini. Semoga apa yang saya sampaikan memperoleh ilmu yang bermanfaat dan keberkahan bagi kita semua. Terima kasih telah menonton video saya. Jika ada pertanyaan dapat diajukan di kolom komentar atau di forum diskusi. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.